Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Senin. Mari dengan cepat kita buka 2 Korintus 6 ayat 11. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah miliki hati yang lebar. Miliki hati yang lebar. Bapak Ibu Saudara, di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan, di dalam melakukan kehendak Bapa, supaya hidup kita berkenan, miliki hati yang lebar. Bapak Ibu Saudara, hati yang lebar itu hati yang luas. Karena dibutuhkan hati yang lebar untuk kita bisa berjalan bersama-sama, untuk kita bisa memiliki satu tujuan, satu visi, satu keinginan, satu perjuangan, bahkan satu kepentingan, yaitu kerajaan surga. Jika kita memiliki hati yang lebar Bapak Ibu Saudara, maka kita dengan mudahnya bisa bersatu. Dengan mudahnya kita bisa sepikir, sehati, seperasaan. Hati yang lebar adalah hati yang tidak mementingkan diri sendiri. Hati yang lebar adalah hati yang mengizinkan Tuhan bekerja, melampaui dari segala kepentingan pribadi. Orang yang memiliki hati yang lebar adalah orang yang mudah menerima perbedaan, mudah menerima perubahan, mudah menerima nasihat, masukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Hati yang lebar, hati yang mudah menerima orang-orang yang jatuh, orang-orang yang salah, bahkan orang-orang yang mungkin tidak sejalan dengan kita. Bapak Ibu Saudara, memang sulit memiliki hati yang lebar, hati yang luas. Tuhan Yesus memiliki hati yang luas. Hati yang luas itu bukan kitab kompromi, bukan. Tetapi hati yang luas ini adalah hati yang bisa mengizinkan kepentingan surga terjadi di dalam kehidupan kita, melampaui dari kepentingan pribadi. Para rasul-rasul, khususnya Rasul Paulus, menasihati jemaat di Korintus supaya mereka memiliki hati yang luas, hati yang lebar. Karena rasul-rasul itu datang dengan hati yang luas. Hati yang bisa menerima segala kekurangan, segala kelemahan. Dan hati yang mudah diubahkan.
Sehingga rasul-rasul menghendaki supaya jemaat membuka hatinya selebar-lebarnya. Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki hati yang luas, yang lebar, orang ini hidup dengan damai. Sekali lagi, bukan kompromi Bapak Ibu Saudara. Hati yang luas ini artinya hati yang sama dengan hati Bapa, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Jujur Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan, jika kita tidak memiliki hati yang luas, maka kepentingan pribadi kelompok akan diutamakan. Kita harus berani memiliki hati yang luas. Jangan pernah kita mempertahankan kepentingan kelompok, kepentingan gereja, artinya nama gereja, nama kelompok, sehingga kita menjadi egois, kita menjadi yang terhebat, yang nomor satu. Kita minta dipuji, kita minta disanjung. Visi 2033 akan tercapai 10 tahun ke depan ketika kita memiliki hati yang luas. Saya dilatih oleh Roh Kudus supaya NCC Internasional memiliki hati yang luas. Kita harus memiliki hati yang luas, yang lebar, supaya pekerjaan Tuhan bekerja dengan seluas-luasnya. Kita tidak boleh mempertahankan mengangkat nama NCC Internasional, tidak boleh. NCC Internasional hanyalah alat. Jika ada orang-orang yang terinspirasi dengan kegerakan kita dan mereka akhirnya memutuskan menjadi imam-imam Bapa, dan mereka tidak memakai nama NCC Internasional pun, kita harus berbesar hati. Kita tidak boleh Bapak Ibu Saudara mempertahankan sesuatu sebagai alat kerajaan surga. Tetapi kita harus mengizinkan kehendak Tuhan yang bekerja melampaui dari nama organisasi, nama gereja. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, sangat sulit, tidak mudah, karena manusia itu ingin yang terbaik, ingin yang terhebat, ingin terkenal, terpuji. Setiap kali saya datang ke kota-kota, saya harus siap dengan hati yang lebar. Yang kita utamakan adalah keimaman, bukan NCC Internasional. Yang kita utamakan adalah kerajaan imam, bangkitnya pendoa syafaat, bukan nama gereja kita. Bapak Ibu Saudara, perpecahan terjadi karena para pendeta tidak memiliki hati yang lebar, tidak bisa menerima perbedaan, sehingga terjadilah perpecahan. Tuhan tidak mau Bapak Ibu Saudara. Demikian juga di dalam penggembalaan. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki hati yang lebar untuk menerima ajaran gembala, tuntunan gembala, pimpinan gembala. Sehingga Rasul Paulus berkata, bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Korintus tidak membuka hati yang lebar bagi Rasul. Jadi bagaimana mungkin pengajaran para Rasul bisa turun ke hati mereka? Bagaimana mungkin Bapak Ibu Saudara kita bisa menerima berkat yang luar biasa kalau kita memiliki hati yang sempit? Orang yang memiliki hati yang sempit
berkatnya sempit. Orang yang memiliki hati yang luas, berkatnya luas. Bapak Ibu Saudara, Bapa di surga itu memiliki berkat yang besar sekali. Hanya orang-orang yang memiliki hati yang besar, orang ini diberkati Tuhan dengan berkat yang besar. Berkat besar itu artinya segala sesuatu yang disediakan Tuhan, segala sesuatu yang disediakan Bapa. Kalau dalam bahasa Jawa, legowo, saudara. Kita ini harus punya hati yang legowo. Jangan kita ada sedikit pun yaitu kepentingan diri. Ketika dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara, kita ini mementingkan diri sendiri, ego kita, maka kita sangat sulit bekerja sama. Kita sangat sulit mendapatkan yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita lebih mengedepankan kepentingan kita, ego kita, daripada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, rahasia ini besar. Jika Bapak Ibu Saudara mau melatih diri membuka hati, menjadi orang yang legowo. Sekali lagi, memiliki hati yang luas itu bukan kompromi dengan penyesatan, tidak. Ini bukan bicara tentang penyesatan, ini bukan bicara tentang pelanggaran firman, tidak. Tetapi bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang ilahi, kepentingan Allah. Kita menerima berkat ilahi, supaya pekerjaan Tuhan itu berjalan sesuai kehendaknya, tanpa ada ditunggangi oleh maksud-maksud yang loba, maksud-maksud yang serakah, maksud-maksud yang tersembunyi, yang kotor. Makanya topiknya ini berbicara jangan ada lagi noda kekafiran. Saudara, kafir itu berbicara yaitu orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, mereka hanya mementingkan keuntungan pribadi. Jangan ada sedikit pun dalam pelayanan, saudara, ada noda kekafiran. Ketika Bapak Ibu Saudara melayani, sedikit saja ada keinginan untuk dipuji, disanjung, terkenal, maka engkau sudah kotor. Hatimu sempit, saudara. Hati yang luas itu adalah hati yang tanpa niat-niat kepentingan duniawi. Karena kita melakukan yang ilahi. Orang yang memiliki hati yang luas diisi dengan hikmat Allah yang begitu besar. Ketika kita mempertahankan diri, kelompok, kepentingan diri, kepentingan kelompok, maka kita tidak akan bisa berkembang. Kalau kita mau berkembang, kalau NCC Internasional mau berkembang, biarlah Tuhan Yesus yang semakin besar dan NCC Internasional semakin kecil. Bapak Ibu Saudara, satu hari nanti mungkin NCC Internasional sudah tidak dipakai namanya. Karena semua orang sudah berdiri sebagai imam dan tanpa memakai NCC Internasional. Mereka memakai nama-nama sendiri yang mereka diteguhkan Tuhan. Tetapi kita sudah mengajarkan kepada semua orang tentang keimaman. Jadi jangan pernah kita memberhalakan NCC Internasional. Tapi biarlah Tuhan Yesus semakin besar. Tapi NCCI semakin kecil, bahkan semakin hilang. Itu yang membuat kita akan sampai kepada 23:3. Saya sebagai pendiri NCC Internasional, saya diajarkan oleh Tuhan, itu hanya sebagai alat, sarana. Jangan pernah membesarkan sarana, tapi besarkanlah nama Tuhan Yesus. Besarkanlah kerajaan Allah. Dan biarlah kita menjadi orang-orang
yang memiliki hati yang luas, yang bisa memberikan motivasi yang baik, memberikan ide yang baik, supaya kedatangan Tuhan Yesus dipercepat. Jangan pertahankan kepentingan kelompok, jangan pertahankan kepentingan diri. Mari kita latih, termasuk dalam pengembalaan. Mari kita saling membuka hati. Jangan kita promosikan gereja kita, tapi promosikanlah Tuhan Yesus. Promosikanlah Allah Bapa di surga. Promosikanlah kegerakannya. Katakan amin. Maka setiap jemaat akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu memiliki hati yang luas. Roh Kudus senang tinggal di hati yang luas. Bapak Ibu Saudara, saya harus menyampaikan ini supaya jangan kita jatuh kepada noda kekafiran. Pelayanan kita tidak boleh mementingkan kelompok dan diri kita sendiri. Pelayanan kita harus mengedepankan kerajaan Allah, mengedepankan firman Tuhan. Sekali lagi, memiliki hati yang lebar bukan kita kompromi dengan penyesat, tidak. Kita mengajarkan orang liar, tidak. Oh, orang tidak perlu bergereja, orang tidak perlu digembalakan. Yang penting nama Tuhan Yesus, itu penyesatan Bapak Ibu Saudara. Tidak. Tetapi di dalam pekerjaan Tuhan ini kita harus memiliki hati yang lebar. Hati yang lebar itu hati yang murni, yang tulus. Tidak mempertahankan nama gereja, nama organisasi, supaya hidup kita ini senantiasa dilimpahi saudara dengan hikmat Allah yang besar. Allah yang kita sembah, Allah yang besar. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang besar. Jangan kita mengecilkan Tuhan Yesus. Jangan kita mengecilkan Bapa. Jangan kita mengecilkan Roh Kudus. Beberapa orang Bapak Ibu Saudara, mereka pelayanan, mereka mengecilkan Tuhan Yesus. Sehingga mereka tidak bisa membuka hati lebar dan mereka tertutup, eksklusif. Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita harus tidak eksklusif, tetapi pelayanan kita harus terbuka. Kita ini alat, kita ini sarana. Ingat, waktu kita nanti pulang ke rumah Bapa, kita tinggalkan semua. Tapi kita sudah melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, orang yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jika kita dalam pergerakan NCC Internasional bisa membuka hati lebar, maka saya percaya Tuhan akan tambahkan kepercayaan. Karena Tuhan melihat kita punya hati yang lebar. Kita tidak boleh mematok Tuhan. Kita tidak boleh mengecilkan Tuhan. Tapi biarlah Tuhan semakin besar dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan dipakainya lebih heran lagi. God bless you all. Tetap semangat. Urip pasandara masuk, urip berip papapasi. Kina marama-ramasu, kina marama-ramase, kina marama-ramayase. Bapa, kami dengar suaramu. Biarlah kami ini menjadi pribadi-pribadi yang memiliki hati yang luas, hati yang lebar. Kami tidak mau terjebak dalam noda kekafiran. Kami tidak mau egois. Kami tidak mau mementingkan kelompok. Kami tidak mau mementingkan diri sendiri. Ya Bapa, jangan ada satu motivasi pun yang kotor. Jangan ada satu pun noda kekafiran. Karena Tuhan, Engkau Bapa yang besar.
Dan Engkau mencari hati yang besar, hati yang lebar. Sehingga apa yang Kau inginkan terjadi dalam hidup pelayanan kami, terjadi dalam gerejamu, terjadi dalam kegerakan misi NCC Internasional. Kami tidak akan pernah mempertahankan yang kelihatan, karena kami lebih berpegang kepada yang tidak kelihatan, yaitu kehendak-Mu, firman-Mu. Ya Bapa, terus luruskan kami, supaya kami ini bisa menerima perbedaan gereja-gereja yang lain. Kami menerima Bapa, sehingga kepentingan surga lebih utama daripada kepentingan kelompok kami sendiri. Kami mau miliki hati Tuhan Yesus Bapa. Kami mau memiliki hati Tuhan Yesus ya Bapa. Syukur apa sikiripa. Hamba menyerahkan 24 pintu gerbang surga para imam-imam-Mu. Mereka yang bertugas, mereka setia, mereka komitmen Bapa, berkati urapi. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini hidup kami serahkan dalam tangan. Bapak Ibu Saudara, mari buka kedua tanganmu. Saat ini terimalah pengurapan minyak dan anggur, persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan dan menyembuhkan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa di surga dan putranya Yesus Kristus serta Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat Tuhan bersama katakan amin. God bless you all.